teman-teman semua, kembali lagi di podcast gue, Ananda Juliana. Jadi kali ini gue nggak sendiri, bersama ketiga teman gue yang cantik-cantik ini. Ada gue Nita, gue Alicia, dan gue Erin Nabila. Jadi kita akan membahas mengenai isu kemiskinan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, masih banyak nih orang-orang yang kurang mampu di negara kita ini. Sebagai pemuda, kita pasti harus tahu dong agar kita bisa membantu mensejahterakan mereka. Langsung saja, ini ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Indonesia ini kan termasuk negara berkembang yang dihadapkan dengan masalah kemiskinan yang tidak bisa diabaikan. Angka kemiskinan ini seolah tidak pernah berkurang setiap tahunnya. Nah, hal ini menjadi pertanyaan, apa sih sebenarnya penyebab utama kemiskinan di Indonesia? Gue mau jawab ya. Menurut gue nih, jadi kemiskinan di Indonesia itu disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, adanya liburan yang sangat drastis di Indonesia ini. Jadi kayak apa ya? Selebihnya tuh orang-orang tuh kayak lebih bekerja gitu. Iya, kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh kayak putus semangat, apa sih? Kayak mementingkan diri sendiri. Orang aku aja kayak udah punya gitu loh, tapi nggak memikirkan juga dengan keadaan di Indonesia. Nah, terus yang kedua adanya terus itu ya banyak juga orang-orang yang masih mengandalkan orang tua gitu, nggak mau kayak usaha sendiri, kayak mencari kerjaan. nah benar sekali kayak gitu. Terus Mungkin juga kakak itu enggak sih, lowongan kerjanya itu sulit dan Iya gue setuju. namanya buat aturan pelamar kerja itu kan juga sulit ya. Sulit, iya. Karena ada maksimal usianya juga. bener, Iya. ya itu juga bisa jadi faktor penyebab ya kemiskinan di Indonesia. Terus kayak putus sekolah Oh, gitu, iya. anak-anak zaman sekarang kan kayak lebih malas belajar gitu kan. Bener banget. Padahal sekarang itu teknologi itu udah semakin Iya, maju. benar. Harusnya itu anak muda sekarang itu lebih fokus gitu ya, nggak malas ya. Nggak malas gitu loh, Iya. jadi semangat, karena kayak zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda banget kan. Iya. Nah gitu, itu mungkin jadi penyebab faktor kemiskinan di Indonesia. Ya gue setuju sih. Dan salah satunya dengan pendidikan. Tapi kan kadang ada pemerintah sudah memberikan keringanan dengan sekolah gratis tanpa dipungut biaya pula. Teman-teman kita yang kurang mampu, tapi terkadang ada beberapa oknum yang mereka tidak memanfaatkan apa yang sudah diberikan. Gimana pendapat kalian? Kalau menurut pendapat gue sendiri, ini bukan salah pemerintahnya ya, berarti ini salah oknum yang melakukan hal tersebut. Mungkin juga karena faktor dia itu nggak biasa sekolah. Dia biasanya bekerja, tapi tiba-tiba disuruh sekolah. Jadi kayak, sekolah apaan sih? Nggak banget. Sekolah nggak bikin gue dapet uang, jadi lebih baik mending gue kerja aja gitu. Atau enggak karena dianya aja yang punya pemikiran malas. Jadinya seperti itu deh. Nah, gue mau tanya nih sama Alicia. Nah, kan lagi ada isu panas nih yang katanya ada suatu kelompok atau etnis itu, kalau nggak salah namanya Rohingya, yaitu datang ke Indonesia. Terus, ya bener banget. Terus pemerintah itu kayak menerima mereka dengan cuman-cuman, bahkan kasih makanan, kasih uang juga, kasih tempat pengungsian juga. Tapi kan sedangkan masyarakat kita ini masih banyak yang kurang mampu, iya bener banget, belum memadai. Ya kok malah pemerintah mengutamakan mereka sih? Oh iya. Ya, gue juga belakangan ini juga lihat video dan beberapa artikel mengenai isu-isu itu ya. Jadi kedatangan imigran Rohingya di Indonesia itu, khususnya di Aceh, itu menimbulkan banyak sekali perdebatan publik. Nah, warga Aceh itu awalnya itu sudah menolak kedatangan etnis itu, tetapi mereka itu tetap memaksa untuk tinggal di Indonesia. Nah, gue juga kemarin lihat video, di video yang gue lihat itu warga Indonesia sendiri itu masih harus banting tulang untuk sesuap nasi, sedangkan untuk warga Rohingya itu dengan enyaknya pemerintah itu memberikan kayak makanan gratis, mana? Iya, lanjut. Nah, makanan gratisnya itu juga yang bergizi dan lauknya itu juga enak. Nah, menurut gue ini untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya yaitu dengan sikap yang tegas. Sudah seharusnya itu pemerintah itu harus mengambil kebijakan yang tegas untuk mengatasi gelombang kedatangan etnis warga Rohingya tersebut. Nah, jangan sampai pemerintah itu terlambat mengambil kebijakan tersebut, sehingga itu akan menyebabkan pekerjaan rumah yang akan sulit diselesaikan di kemudian hari. Nah, pekerjaan rumah ini yaitu pekerjaan negara yang dimana nanti itu akan
menghambat atau menyulitkan pemuda-pemuda atau generasi kita di masa depan. Ya, bener banget. Nah, sebenarnya tuh kayak etnis tersebut itu datangnya dari mana sih? Kok jadi penasaran gitu? Oke, jadi etnis Rohingya itu berasal dari warga Myanmar. Oh, seperti itu. Kalau nggak salah dulunya itu mereka di India ya, terus pindah ke Malaysia. Ya, terus Malaysia itu pemerintahnya itu udah nggak sanggup gitu karena orangnya itu kayak warga Rohingya itu kayak yang ngunjang udah dikasih makan, udah dikasih pengungsian, tapi malah mereka itu kayak meminta tanah mereka gitu loh. Lalu kayak pindah gitu ya? lalu pindah ke wilayah Indonesia lewat perairan laut. Oke, jadi paham. Sekarang gantian nih gue yang tanya. Jadi menurut kalian tuh cara atau upaya untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia itu bagaimana? Kalau menurut gua nih, memberikan bantuan sosial dan subsidi seperti memberikan bantuan PKH. Nah, bantuan PKH bagi menjadi dua. Iya. Ya, yang satu kan uang, yang satu makanan. Nah, Kayak bahan pokok gitu ya? iya, nah kalau di desa saya tuh makanan ya seperti beras, minyak, ya, seperti itu. Iya. Jadi tapi dengan adanya bantuan seperti itu tuh sih kayak kadang tuh yang dapat malah yang lebih kaya gitu kan, jadi kan kayak nggak adil gitu ya buat yang kurang mampu gitu. Jadi kita juga ngerasa kayak iri gitu nggak sih, kayak kenapa sih orang yang lebih dari kita malah dapat gitu. Ya, Maksudnya kayak nggak adil gitu. bener-bener. Kita kan juga baru selesai pandemi nih, COVID-19. Ini tuh mempengaruhi nggak sih untuk kemiskinan di Indonesia? Kan banyak nih orang-orang yang harus berhenti bekerja karena adanya pandemi ini. Bahkan sekolah-sekolah kan juga diadakan secara online. Menurut kalian itu gimana? Jadi tuh adanya COVID-19 ini berdampak buruk banget ya bagi Indonesia, karena bagi pemuda nih kayak yang masih sekolah gitu kan jadi kayak putus semangat gitu loh, kayak Ya nggak bisa bertemu dengan teman-teman iya. secara langsung gitu Nah, ya. aku aja dulu tuh kayak gimana ya, mau putus semangat banget gitu, soalnya nggak bisa ketemu dengan teman-teman, nggak akrab, nggak kenal sama siapa-siapa gitu kan. Jadi kita itu jadi lebih canggung gitu lah kalau ketemu secara ini real gitu ya. Nah, terus ada juga kan menjadi kayak banyaknya penyakit menular gitu kan. Jadi diliburkan dari segala sekolah, pekerjaan gitu. Jadi orang-orang tuh kayak apa sih udah nyaman di rumah kan, jadi kalau mau keluar kerja itu kan jadi males lagi gitu ya kan. Nah, itu mungkin jadi apa ya, salah satu alasan gitu ya untuk benar. kemiskinan di Indonesia. Gue juga sih buat kalau sekolah cuman buat absen doang, lanjut tidur habis itu. Iya, gue juga kayak gitu sama. Main game. Ya benar-benar. Seneng sih kalau di rumah tuh kayak nonton TV, makan Iya. kan. Godaannya itu di rumah itu lebih besar gitu ya. Ya. Kayak dahulu juga itu kalau aku pergi ke sekolah itu salah satu niatnya itu hanya bertemu dengan teman dan membeli jajan di kantin. Tapi pas ada virus ini jadi nggak bisa ketemu, jadi niatnya itu jadi kayak hilang gitu buat Ya, sekolah. benar. Kangen juga ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih. Iya. Bentar. Apa maning ya? Apa sih? Pertanyaan apa maning? Terakhir ya? Oke, pertanyaan terakhir. Permasalahan utama yang menjadi kendala dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia itu apa? Karena penasaran banget nih gue. Ya, menurut gua nih ya, karena mengalami keterbatasan pada aset tanah, life skill, modal budaya. Mungkin itu saja video dari kita-kita. Semoga kalian bisa mendapatkan manfaat dari video ini dan bisa terinspirasi untuk memajukan negara tercinta kita, Indonesia. Bye-bye.